kembali lagi di channel Budi Hartanto. Oke teman-teman, nah kali ini saya akan bertanya nih, ada bintang tamu dari kota Jambi teman-teman. Nah siapa itu? Saksikan terus Budi Hartanto. Oke teman-teman, ini sekarang berhadapan dengan Robi teman-teman ya, dari kota Jambi. Oke, perkenalkan dulu Robi sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua subscriber Bang Budi. Saya Robi Akbar Syalamin. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya juga seorang yang hobi bela diri. Oke teman-teman, nah inilah Robi ya teman-teman. Saya penasaran nih sama Robi, makanya saya datang ke kota Jambi ya teman-teman. Karena saya lihat kegiatan Robi di TikTok. Nah, jadi saya penasaran nih, apa saja yang dia pelajari ilmu bela diri ini, teman-teman. Nah, kembali ke Robi. Robi sebenarnya dulu pernah latihan apa nih, basicnya? Sebenarnya kalau kami basic untuk bela diri itu tidak yang formal gitu, Bang. Ya. Jadi saya dalam bela diri itu nggak pernah masuk kayak perguruan-perguruan, tapi saya selalu coba untuk sharing-sharing, latihan-latihan dengan teman-teman yang memang suka bela diri juga, sama orang-orang yang satu hobi lah gitu kan. Nah, terus juga kebetulan dari keluarga juga kakek saya juga dulu hobi silat gitu. Terus saya adalah basic silat gitu kan. Waktu SMP juga pernah kumpul dengan anak-anak silat. Jadi untuk bela diri lain itu saya juga belajar ke kayak misalnya teman-teman, kalau ada yang tahu teman-teman Historical European Martial Art atau HIMA gitu, saya juga belajar tentang kayak misalnya longsword. Misalnya juga ada saber, ya kan. Terus juga belajar kali eskrima dari Filipina itu, Bang. Terus juga banyak lah kalau untuk sharing-sharing dan belajar. Nah, alhamdulillah otodidak sendiri gitu, dan bikin video di TikTok gitu tadi. Iya. Okay. Jadi tadi si Robi bilang latihan silat. Nah, silat apa yang Robi pelajari nih? Kalau untuk silatnya sendiri itu macam-macam, Bang. Kalau saya kan tidak punya ibaratnya pendidikan formal di bela diri gitu kan, tidak belajar langsung ke perguruan. Cuman kalau dari keluarga berarti silat Melayu kan, silat Melayu Jambi ya. Ya. Kalau alirannya tuh nggak tentulah yang mana, tapi saya selalu sharing, misalnya ada teman-teman sharing sama teman-teman yang dari S1 misalnya dari teman-teman yang MP, dari teman-teman yang misalnya lagi tapak suci, itu saya selalu sharing. Jadi ya campur-campur lah, Bang. Ya. Jadi ada nih saya lihat Robi ini ada bermain pedang tuh. Pedang tuh seperti wushu. Apa pernah belajar wushu? Sempat lah dikit-dikit, Bang. Ada belajar wushu, dan kebetulan juga tadi kan saya bilang HIMA, belajar HIMA. Jadi HIMA itu memang bela diri yang untuk reviving budaya-budaya bela diri medieval ataupun zaman Renaissance ataupun zaman-zaman misalnya Napoleonic War gitu. Jadi mereka memang biasanya main alat-alat atau senjata-senjata tempur ya, misalnya pedang gitu kan, tombak, itu memang saya pelajarin. Dipelajarin. Jadi Robi itu di konten di TikTok itu membuat edukasi atau memang sekedar hobi atau gimana? Ya sebenarnya sekedar hobi aja sih, Bang. Cuman makin kesini banyak yang ingin disampaikan gitu. Contohnya kayak misalnya silat misalnya kayak nari-nari aja gitu, atau misalnya silat tuh nggak efektif, itu saya sampaikan gitu. Ya semacam inilah membuka perspektif orang gitu. Banyak lah yang disampaikan gitu. Oke. Jadi pendapat Robi nih, kebanyakan kita nih kan ada nih kita membuat video edukasi tentang bela diri, apapun bela dirinya, silat atau gimana, tentang Melayu atau silat apapun, pasti ada netizen yang cemooh. Oh iya. Nah, cemoohnya ini kan banyak nih. Ada teknik gerakan yang kita edukasikan, tapi ada yang bilang kurang efektif nih, kurang bagus nih, kurang gak guna nih. Jadi menurut Robi ini gimana nih? Kalau menurut saya, Bang, lihat secara holistik aja, secara menyeluruh. Jadi kalau bela diri, apalagi yang tradisional itu kan ada banyak aspek ya, Bang ya. Ada yang satu aspek misalnya filosofis misalnya, ada spiritual ya kan, ada juga aspek seni,
Nah, seni inilah yang biasanya orang salah tangkap itu sebagai bela dirinya gitu. Ada juga yang bela diri. Nah, kalau bela dirinya sebenarnya kan beda sama seni ya. Betul. Ibaratnya kalau kayak di IPSI itu kan ada yang seni, ada yang memang tarung gitu kan, yang benar-benar dipakai buat pertarungan gitu. Bahkan ada yang sampai ke MMA kayak silat bebas. Betul. Nah itu kan beda-beda tuh bang. Gak mungkin di silat bebas kita joget-joget. Iya, betul. Nah itu yang orang banyak gak paham itu. Jadi kalau saya di sini banyak melihatnya orang salah paham gitu. Salah paham. Terus ada juga yang bilang silat kalau turun tarung malah kayak kickboxing. Itu sebenarnya justru mereka nggak paham mungkin kan, karena kalaupun silat itu turun ke misalnya ke MMA kayak ataupun turun ke misalnya tarung bebas gitu, itu kan karena secara biomechanics itu tubuh manusia kan geraknya emang harusnya kayak gitu. Semua bela diri pukulnya pun sama aja sebenarnya kan, cuman beda misalnya teknik-tekniknya beberapa gitu, tapi pukulan ya tetap aja jab, straight ya kan, over gitu kan, ada macam-macam lah ya kan. Kalau tendangan pun juga ada crescent kick. Kalau di taekwondo namanya beda mungkin kan. Kalau di muay thai namanya beda, paling ya gitu aja sebenarnya kan. Cuman inilah yang tradisional, yang unik dari tradisional. Bukan cuma aspek bela dirinya, melainkan juga ada aspek seni, ada spiritual dan filosofis. Itu yang sebenarnya saya kagumi dari bela diri tradisional gitu. Oke teman-teman, nah itu teman-teman jangan salah paham ya teman-teman ya. Jadi semua bela diri itu sama aja, ada kelebihannya, ada kekurangannya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman. Kebanyakan ada tuh seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi abang ingin bertanya lagi sama Robi nih. Apa tuh, Pak? Terakhir, menurut Robi kita nih punya basic bela diri silat ya. Ya abang nih silat tuh Minangkabau. Menurut Robi penting tak dalam bela diri kombinasi? Wah penting kali bang. Kayak contohnya kalau kita tahu bela diri yang bukan bela diri sebenarnya kan, event bela diri sebenarnya kayak MMA. MMA itu ada striking ya kan, terus grappling ya kan, ada submission misalnya kan. Nah berarti kan itu ada ground fighting sama striking, berarti kan kombinasi itu dibutuhkan sebenarnya kan. Apalagi kalau misalnya silat dikombinasikan misalnya dengan BJJ, itu jadi sangat mematikan. Betul, ya kan, sudah terbukti banyak yang kayak gitu kan. Ya, misalnya ini Mas Wardi itu kan juara dia, bahkan sampaikan dia orang silat, padahal ada juga misalnya Bang Windri gitu, itu kan dari Satria Muda ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan sebenarnya hasil dari tempaan disiplin bela diri yang banyak. Jadi kalau kita mau terbuka pikirannya, itu kita jangan anggap kita sudah belajar satu bela diri terus merasa superior. Iya kan? Itu banyak tuh. Justru kita harus sharing terus. Nah, justru itu yang kita cari ya. Betul. Kenikmatan dalam bela diri itu adalah ketika kita ketemu teman misalnya kan, ketemu teman terus bisa bertukar pikiran ya kan, mencurahkan ekspresi diri gitu kan ke dalam gerakan-gerakan bela diri, dan itu sebenarnya yang kita cari gitu. Oke teman-teman, nah dari konten-konten saya yang lalu-lalu, jadi saya bilang kombinasi itu penting teman-teman. Nah menurut Robi juga penting, jadi jangan selalu salah kaprah ya teman-teman, harus kombinasi, apapun bela dirinya kombinasi ya teman-teman. Oke, nah sekarang ada nih, saya ingin battle nih sama Robi. Nah, apa tuh bang? Battle kerambit, Robi bisa main kerambit? Dikit-dikit lah bang. Kerambitnya seperti apa nih? Pisau kerambit. Nih, teman. Ciri khasnya ini ya bang, silat dari Minangkabau ya bang? Betul, dari silat Minangkabau. Kebetulan kita satu kampung ya guys. Satu kampung, Pariaman ya teman-teman, satu kampung. Jadi ini saya ingin battle dengan Robi, kombinasi dengan bela diri apapun lah yang Robi kuasain. Nah, jadi kita nanti coba battle, tapi bukan fight ya Robi ya, kita jurus, adu jurus. Tapi sini bukan bilang mau bagus atau yang mau kalah atau gimana ya. Saya ingin battlenya kekeluargaan atau silaturahmi lah. Silaturahmi. Oke teman-teman, seperti apa? Saksikan terus Budi Hartanto.